Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita bisa bertemu lagi dan kita berharap sekali lagi mudah-mudahan Allah berkenan memberikan sesuatu yang terbaik dari pertemuan yang kita lakukan ini dan Allah ridho benar terhadap apa yang kita lakukan sehingga pertemuan kita menjadi pertemuan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, baik dalam arti kemanfaatan duniawi maupun kemanfaatan ukhrawi. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin membahas sesuatu yang terkait dengan keseharian kita. Sekali-kali ada keluhan dari para jamaah itu. Pak, kok nggak hujan-hujan ya? Saya berkelakar. Ya, dulu ketika hujan kita mengeluh, kok hujan terus? Sekarang ketika tidak hujan, bertanya kok tidak hujan. Nah, itulah yang harus kita pahami bahwa kejadian apapun, peristiwa apapun yang kita alami, mari kita coba untuk kita sikapi dengan sikap positif. Ketika hujan kita bisa berbuat sesuatu, ketika tidak hujan kita pun bisa berbuat sesuatu. Ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ketika kita berlari, ketika kita berbaring, ketika kita tidur, kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Termasuk ketika kita mendapatkan peristiwa apapun itu pasti akan membawa manfaat kalau kita mau memahaminya dengan baik dan mencoba memanfaatkan semua peristiwa yang terjadi itu sehingga tidak ada satu peristiwa pun yang harus kita keluhkan termasuk peristiwa hujan dan panas. Dan itulah yang disebut dengan sikap kita yang positif terhadap takdir Allah. Dan sikap positif itulah yang menghadirkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman hati. Saya ditanya, Pak, ketika kita sakit apa yang kita harus sekarang? Kita sakit. Ya sabar. Dan sikap sabar itu membuat kita tidak mengeluh dengan sakit kita karena sakit kita itu membuat kita tidak menderita. Sakit itu satu hal dan itu faktual. Artinya objektif kita mendapatkan sakit. Ada penyakit yang menimpa diri kita. Tetapi boleh nggak kita tidak merasa tidak nyaman atau tidak merasa sedih dengan sakit kita? Ya boleh, itu pilihan. Tidak bersedih, tidak cemas, tidak resah, tidak gelisah dengan sakit yang kita alami itu satu hal yang disebut sikap positif terhadap peristiwa yang kita alami. Sehingga ada orang yang sakit, kegiatannya cuma beristighfar, beristighfar, beristighfar karena dia sadar bahwa hanya Allah yang akan memberikan kesembuhan kepada dirinya sehingga kita memohon ampun kepada Allah itu bukan dalam arti kita mengeluh tetapi mohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik pada diri kita karena mungkin dari sekian banyak perbuatan kita itu kita telah melakukan perbuatan dosa yang belum mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Telah berbuat salah dan belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau mungkin kita ini pernah bersalah pada orang lain tetapi kita belum minta maaf dan orang lain pun belum memberi maaf. Ini akan menjadi beban bagi diri kita dan pada saatnya kita bisa menjadi sakit karena beban psikologis yang kita alami. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada cerita-cerita yang luar biasa dari para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang ketika mendapatkan musibah itu selalu dia bersikap positif dan ucapan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan ucapan keluhan, bukan ucapan yang menandai keluhan, tapi ucapan yang mengisyaratkan kepasrahan seseorang kepada Allah. Karena semua itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua itu milik Allah dan Allah yang berhak
untuk memanage semua yang dimiliki itu, sehingga kita sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah sebagai zat yang memiliki sesuatu yang sementara ini kita nikmati, ya kita tidak boleh mengeluh dengan apapun yang diberikan oleh Allah, dan apapun ketentuan Allah terhadap kepemilikan Allah ketika kepemilikan itu diberikan sebagian kepada diri kita untuk kita manfaatkan. Jadi kita ini sebagai pengguna, user saja. Kita ini bukan pemilik kok. Saya punya istri, saya punya suami, bukan. Esensinya kita ini diberi amanah untuk bisa bersikap positif terhadap amanah yang diberikan oleh Allah. Punya istri itu artinya kita berhak dan punya kewajiban terhadap istri kita. Punya suami itu artinya kita berhak dan berkewajiban terhadap suami kita. Punya anak itu artinya kita berhak dan berkewajiban terhadap anak-anak kita. Jadi punya apapun itu paham. Semua yang kita miliki itu adalah sesuatu yang diamanahkan oleh Allah, dan kita punya kewajiban terhadap apa yang telah diamanahkan oleh Allah pada diri kita, meskipun kita juga punya hak terhadap sesuatu yang diamanahkan oleh Allah pada diri kita. Nah, ini saya katakan kita punya hak untuk diperlakukan baik oleh orang, tapi kita juga punya kewajiban untuk berbuat baik pada orang. Jadi ada keseimbangan yang harus kita miliki ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain, sebagaimana kita punya hak dan punya kewajiban terhadap diri kita sendiri. Nah, kita pun itu diberi hak oleh Allah untuk hidup, diberi hak oleh Allah untuk menghirup udara, ya, menghirup udara segar di pagi hari, diberi hak oleh Allah untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada diri kita, tetapi kita juga punya kewajiban untuk bersyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Nah, coba direnungkan, apa yang sekarang kita miliki itu kan bagian dari nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, yang sedang diberikan oleh Allah pada diri kita, dan insya Allah kita akan juga diberikan sesuatu yang lain oleh Allah pada saat yang oleh Allah memang sudah ditentukan. Dan pada saatnya kita punya kewajiban untuk mensyukurinya. Demikian juga ketika kita mendapatkan musibah apapun yang terjadi, jangan pernah mengeluh. Sikapi itu semua dengan kesabaran, sehingga kita tidak pernah menderita dengan musibah apapun yang kita alami. Saya pernah ditanya dan saya jawab dengan kelakar, Pak Husin sering punya masalah. Saya katakan selalu. Tetapi saya ingin selalu bersahabat dengan masalah yang saya alami, sehingga saya selalu ingin mencari solusi atas setiap masalah yang saya alami. Karena saya yakin semua masalah itu ada solusinya, karena Allah menjamin. Akan menjamin selalu memberikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama sebagai hak kita untuk mendapatkan solusi dari Allah atas masalah yang kita alami, dan kita punya kewajiban untuk mencari apa solusi yang terbaik dari setiap permasalahan yang kita alami. Termasuk kita ilustrasikan sekarang ini kita mendapatkan musibah yang namanya pandemi COVID-19. Saya tidak tahu tentang COVID-19 itu secara detail karena ilmu saya tentang itu terlalu sedikit. Tetapi kalau saya ditanya sikap kita terhadap pandemi itu apa? Sabar, sudah, selesai. Serahkan semua kepada Allah. Saya selalu ingin mematuhi protokol kesehatan. Ya, tapi apakah dengan mematuhi protokol kesehatan itu pasti kita akan selamat? Tidak. Banyak dokter, banyak perawat, banyak tenaga kesehatan yang terserang virus yang namanya corona itu. Dan ada yang meninggal, ada yang sakit agak lama kemudian sembuh. Ya itulah takdir Allah yang harus kita alami. Padahal mereka kan sudah mendapatkan perlakuan dan juga mencoba untuk berdisiplin dengan protokol kesehatan yang mereka pahami. Kok kena? Sementara ada tetangga saya itu yang mungkin karena cuek ya, yang memang orangnya agak kurang waras ya, mengalami gangguan kejiwaan. Itu tenang saja, dia tidak di mana-mana, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa dia. Ya hampir tidak pernah pakai masker. Ya hampir tidak pernah melalui sebuah proses yang disebut sebagai ketaatan terhadap protokol kesehatan. Tapi ya aman-aman saja. Sehingga ada kelakar banyak orang gila yang tidak mematuhi protokol kesehatan, sehat-sehat saja secara fisik. Tapi banyak orang waras yang sudah mematuhi protokol kesehatan ternyata kena juga.
Inilah yang disebut takdir Allah yang tidak bisa kita atasi sedemikian rupa. Oleh karena itu upaya kita itu adalah upaya yang harus lengkap. Ikhtiar yang kita lakukan itu adalah ikhtiar manusiawi, artinya apa, upaya yang kita lakukan secara rasional, tetapi ada upaya-upaya spiritual yang perlu kita coba untuk kita upayakan, termasuk di dalamnya dengan berdoa dan berzikir. Iya, misalnya ketika kita punya zikir pasrah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu kan doa kepasrahan yang bisa kita ucapkan dalam zikir kita seharian. Dan masih banyak lagi doa-doa kita itu yang bisa kita ucapkan dan tidak harus dalam bahasa Arab. Karena Allah tahu apa yang kita ucapkan, bahkan Allah tahu apa yang ada di hati kita. Sehingga ketika kita berharap kepada Allah dengan sikap tawakal kita, meskipun tidak kita ucapkan, tetapi ketika hati kita itu nyambung, hati kita itu terlibat, hati kita itu betul-betul sadar bahwa kita hanya pasrah kepada Allah, itu akan membuat hati kita itu tenang. Hidup mati itu urusan Allah. Sudah, pahami. Mau sakit, mau sehat, sudah kita pahami sebagai takdir Allah yang harus kita sikapi dengan sikap positif. Nggak perlu kita resah, gelisah, mengeluh, apalagi cemas, dan apalagi panik dengan gejala seperti ini. Saya selalu mengatakan nggak perlu panik dengan COVID-19 itu. Saya juga tidak pernah melihat virusnya. Dan virus itu mungkin ada di mana-mana, mungkin ada di sekitar kita. Dan saya selalu mengatakan, mari kita bersikap tawakal kepada Allah. Dengan sikap tawakal itu kita akan menjadi, dan sikap tawakal itu akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, dan pada saat kita dekat dengan Allah, Allah akan selalu berkenan memelihara diri kita, menjaga diri kita, dan bahkan menjadikan diri kita menjadi orang yang terjaga dari semua hal yang akan berakibat buruk pada diri kita, termasuk penyakit yang terjadi sebagai akibat dari virus yang bisa mengganggu diri kita. Ya, amin. Mudah-mudahan kita akan terpelihara dari segala macam hal yang terkait dengan apa yang kita khawatirkan itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin secara ilustratif menggambarkan bagaimana ketika saya membaca ayat Al-Quran itu kemudian saya bisa merenung dengan perenungan yang bermacam-macam. Satu saat saya membaca Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. Di dalam ayat itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Di dalam ayat ini Allah berfirman, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk menghilangkannya. Jadi Allah yang menurunkan air hujan itu, dan Allah berkuasa betul untuk menjadikan air itu hilang dengan cepat atau lambat. Itu yang bisa kita baca dari surat Al-Mu'minun ayat 18. Allah itu memberi nikmat berupa air hujan. Kepada siapa? Kepada hambanya. Dengan aneka ragam kenikmatan sebagai akibat dari turunnya hujan itu. Yang ketika air hujan itu kita manfaatkan, kita sulit menghitung, sulit mengkalkulasikan berapa banyak kenikmatan yang datang dari Allah sebagai akibat dari air hujan yang bisa kita manfaatkan. Termasuk para petani dengan hujan itu kan bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Demikian juga ketika saya membaca ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Waqiah ayat 68 sampai ayat 70. Di dalam ayat itu Allah berfirman, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajaw falawla tashkurun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, lalu mengapa kamu tidak bersyukur? Jadi air hujan itu kan diturunkan oleh Allah. Kita tidak punya hak untuk menurunkannya. Bahkan upaya kita itu bisa gagal kalau Allah tidak ridho, kalau Allah tidak menghendaki. Jadi kita itu jangan sombong bahwa kita akan bisa menurunkan hujan dari langit dengan upaya-upaya manusia yang kita lakukan. Dengan kesombongan itu kemudian kita katakan, kalau saya punya kehendak pasti terjadi. Padahal itu semua dari Allah, dan Allah berkehendak. Dan ketika Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah ada yang terjadi.
Termasuk maaf, kalau kita bicara tentang COVID-19 ini, meskipun orang bisa berspekulasi ini rekayasa manusia atau bukan, itu kemudian simulasinya bermacam-macam. Sekali lagi, kalau Allah tidak mengendaki, tidak ada yang terjadi di dunia ini, dan kalau Allah mengendaki, semua bisa terjadi. Mungkin nggak rekayasa manusia yang bisa membuat virus itu gagal karena kehendak Allah untuk menggagalkan upaya mereka. Jawabnya bisa dan pasti bisa. Atau sebaliknya, ketika mereka tidak berupaya untuk membuat virus, bisa nggak virus itu muncul dan kemudian menyebar dengan sangat masif sehingga manusia tidak bisa mengendalikannya? Jawabnya bisa kalau Allah mengendaki, karena Allah bisa berkehendak kapanpun dimanapun dengan cara apapun, termasuk menggerakkan manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ya kalau spekulasinya mungkin di suatu tempat ada orang yang membuat virus ini. Siapa yang menggerakkan hati orang itu untuk membuat virus? Dan apakah kemudian gerak mereka, langkah-langkah mereka itu tidak diketahui Allah? Pertanyaannya kan seperti itu. Tidak ada satupun kejadian yang tidak diketahui Allah. Dan semua ada dalam kekuasaan Allah. Di dalam genggaman kekuasaan Allah. Dan inilah yang harus kita pahami sebagai orang yang beriman. Sehingga ketika saya ilustrasikan, ada orang yang mengeluh, hujan lagi, hujan lagi. Itulah ungkapan yang mengisyaratkan kekesalan orang terhadap nikmat Allah yang tidak mereka syukuri. Bukankah panas dan hujan itu adalah bagian dari kenikmatan Allah yang perlu kita syukuri kapanpun dari manapun hujan dan panas itu terjadi. Dan kenapa kita harus mengumpat tatkala hujan datang? Sementara itu ketika terik panas matahari kita bisa tersenyum. Jawabnya sederhana. Karena saat itu kita sedang berkepentingan terhadap terik panas matahari dan tidak atau belum berkepentingan terhadap hujan. Padahal ketika sedang berkepentingan terhadap hujan dan sedang tidak atau belum berkepentingan terhadap panas, kita pun bisa jadi mengumpat dengan ungkapan sebaliknya. Misalnya ungkapannya panas lagi, kok nggak hujan, kok nggak hujan. Ini keluhan yang tidak perlu kita ucapkan karena apa? Setiap kejadian itu pasti membawa manfaat kalau kita bisa memanfaatkannya. Di saat kita tidak bersyukur, selalu saja ada yang kita umpat. Tidak hanya panas, tidak hanya hujan, semuanya bisa menjadikan kita mengumpat. Jadi kalau kita belum mengendaki sesuatu itu terjadi, ya sudah, bisa jadi kita mengumpat. Nah, ini yang selalu saya sampaikan ya. Ketika kita mengendaki sesuatu dan sesuatu yang kita kendaki tidak terjadi, kita kecewa. Padahal sesuatu yang kita kendaki itu belum tentu pasti terjadi karena semua ada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Semua digenggam oleh Allah dengan kekuasaan Allah. Nah, sebaliknya sesuatu yang tidak sama sekali kita kehendaki malah terjadi. Itulah takdir Allah yang tidak bisa kita perduga, tidak bisa kita perkirakan. Jadi tidak perlu kita mengumpat dengan katakan hujan lagi. Itu bentuk keluhan yang justru akan meresahkan diri kita. Sudahlah, syukuri saja apa yang terjadi. Nah, di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah menurunkan air hujan sesuai dengan kebutuhan manusia yang cukup dan memadai untuk misalnya mengairi sawah-sawah pertanian, memenuhi kebutuhan minum, memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Allah menetapkan dan melestarikan air hujan itu melalui macam-macam cara. Melalui aliran sungai, mata air yang ada di sekitar sawah, di sekitar rawa, di sekitar gunung, di sekitar bukit-bukit, dan air itu kemudian diserap oleh tanah dan berada di perut bumi, meretap di perut bumi sebagai cadangan bagi kehidupan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan itulah bagian dari takdir Allah yang perlu kita syukuri. Allah menurunkan air hujan sesuai dengan kebutuhan manusia menurut perhitungan Allah. Dan perhitungan Allah itu tidak selalu sama dengan perhitungan manusia. Jadi dalam bahasa yang sering saya sampaikan begini, apa kita butuhkan belum tentu sama dengan apa yang oleh Allah dikatakan sebagai kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita, sementara kita menduga-duga saja. Hari ini saya butuh itu dan ini, sementara Allah mengatakan bukan, hari ini kamu hanya butuh ini dan itu. Dan itulah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi jangan pernah kita mengeluh dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah pada diri kita. Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman.
Ketika kita diberi oleh Allah, jangan pernah kita itu kecewa, karena Allah tahu kebutuhan kita. Di saat kita butuh, kita diberi oleh Allah dengan sesuatu pemberian yang selaras dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah yang lebih tahu tentang kebutuhan kita. Itu saja. Jadi kalau kita itu butuh sesuatu dan kita ternyata tidak mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, jangan mengeluh. Karena Allah tahu kapan, dengan cara apa, di mana kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah dengan ketentuan Allah yang maha tahu terhadap apa yang kita butuhkan. Jadi air hujan itu bisa saja berakibat banjir kalau terlalu banyak. Dan kalau kurang bisa berakibat kekeringan. Tetapi Allah itu menetapkan sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah dan Allah maha tahu terhadap ketetapan yang diberikan. Allah yang berkuasa untuk menentukan apakah mencurahkan air hujan, menghilangkan air yang datang dari langit dengan tiba-tiba menyetop hujan yang sedang deras-derasnya berjalan sehingga terjadi misalnya kemarau panjang atau mencurahkan hujan lebat terus-menerus sehingga banjir. Jadi kemarau panjang atau banjir itu nggak usah kita keluhkan. Itu bagian dari takdir Allah yang harus kita sikapi dengan sikap bijak. Bersabarlah terhadap musibah yang kita alami, bersyukurlah terhadap kenikmatan Allah yang telah, sedang, dan akan diberikan oleh Allah pada diri kita. Jadi Allah itu sekali lagi sangat berkuasa dan punya wewenang penuh untuk menentukan sesuai dengan kehendaknya, utamanya bila manusia kurang bersyukur dan kufur nikmat. Seringkali manusia itu tidak tahu apa hikmah di balik kejadian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu kita itu tidak nyaman, resah, gelisah, atau mengumpat terhadap kejadian yang terjadi. Karena itu bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman, bersyukur dan bersabar. Sekali lagi, syukuri semua kenikmatan Allah, sekecil apapun. Dan bersabarlah terhadap musibah apapun yang menimpa diri kita. Sehingga apapun kejadian yang terjadi di seputar kita, membuat kita nyaman-nyaman saja. Karena kita tidak akan pernah mengeluh dengan kejadian yang telah ditetapkan Allah. Karena kita tahu Allah punya rencana yang terbaik untuk diri kita. Nah, ketika terjadi hujan kemudian banjir, itu yang seringkali menjadi pertanyaan, siapa yang salah? Air yang salah? Hujan yang salah? Atau apa saja yang salah terkait dengan hujan yang mengakibatkan banjir itu? Nah, sekali lagi pada dasarnya banjir itu bisa saja diantisipasi bila kita itu punya rencana yang jelas, rencana yang matang terhadap kemungkinan terjadinya banjir ketika ada curah hujan yang luar biasa. Masyarakat perlu sadar juga dan peduli lingkungan sehingga misalnya ketika membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Ketika membuat saluran air, buatlah saluran air yang tepat. Ketika memanfaatkan sungai, parit-parit, manfaatkan dengan baik dan benar. Ketika memanfaatkan lahan tanah, manfaatkan dengan baik dan benar. Dan itu juga aliran air yang pada saatnya akan bisa mengalir melalui aliran yang bisa kita buat untuk bisa membuat air itu mengalir dengan sebaik-baiknya, termasuk ketika hujan deras itu berlangsung. Nah, sekarang ini banyak terjadi kesalahan yang diperbuat oleh manusia itu sehingga kerusakan itu sebenarnya terjadi sebagai akibat dari kesalahan manusia sendiri. Seperti kantong-kantong penyangga yang pada saatnya itu bisa menjadikan air hujan itu tidak menjadikan banjir. Ada sawah, ada rawa-rawa yang hilang, yang berubah menjadi perumahan dan perkantoran megah. Ketika terjadi banjir di seputar itu, siapa yang salah? Yang salah manusia yang tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu bisa berakibat buruk pada dirinya sendiri. Termasuk ketika saya malas belajar. Kalau kita bodoh karena malas, siapa yang salah? Ya kita sendiri. Ya saya sendiri. Ketika saya itu rajin dan kemudian saya pintar, siapa yang menjadikan kita pintar? Allah yang menggerakkan diri saya untuk rajin belajar. Ketika saya nggak mau makan dan lapar, ya salah siapa? Ya saya sendiri. Saya salah sendiri karena nggak mau makan. Ketika saya haus karena nggak mau minum, yang salah siapa? Yang saya sendiri karena saya nggak mau minum. Tapi ketika saya kekenyangan karena terlalu banyak makan, siapa yang salah? Ya saya sendiri. Jadi inilah selalu saya katakan pada diri saya dan para jamaah semua. Coba kita bermuhasabah. Jangan-jangan apa yang terjadi pada diri kita yang kemudian kita pahami sebagai sesuatu yang
tidak baik itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Karena kita belum berupaya optimal untuk meraih sesuatu yang terbaik dengan upaya-upaya kita. Oleh karena itu kemudian saya katakan mari kita berupaya untuk menjadikan sesuatu itu menjadi sesuatu yang terbaik karena upaya-upaya kita terus menerus kita lakukan dan berdoalah kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang kita upayakan. Nah, termasuk ketika saya diceritai oleh orang-orang Kalimantan, ada pembalakan, ada penggundulan hutan yang menjadikan banjir di beberapa wilayah. Curah hujan dengan intensitas tinggi itu mengakibatkan air tidak terserap dengan baik sehingga berakibat banjir, berakibat longsor. Nah, kalau pertanyaannya, salahkah hujan? Ya enggak, ya manusia itu yang salah. Allah sudah memberikan petunjuk yang terbaik. Ada aturan untuk bisa membuat kita itu selamat dari kemungkinan kita itu mendapatkan musibah, tetapi karena tindakan kita sendiri, kita mendapatkan musibah itu. Termasuk api, apa salah api? Enggak ada yang salah. Ketika kita tidak berhati-hati dengan api, api bisa membakar. Tapi ketika api kita gunakan dengan baik, api itu akan mengakibatkan kita mendapat manfaat dari api yang bisa membuat hangat, api yang bisa membuat panas, sehingga kita bisa menanak nasi, bisa memasak air, bisa menggunakan api itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan mari kita lakukan langkah-langkah yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah sebelum kita terlambat. Insya Allah, ketika kita mulai semua dengan baik, semua akan berakhir dengan baik. Sebenarnya ketika kita mulai sesuatu itu dengan tidak baik, kita pun akan mendapatkan sesuatu yang baik. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik, dan utamanya lakukan untuk sesuatu itu karena Allah, sehingga niat kita untuk berbuat sesuatu karena itu akan mendapatkan ridho dari Allah, dan pada saatnya Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk diri kita, dan pada saatnya kita akan menggapai sesuatu yang terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, tentu saja ini bukan sesuatu yang harus Anda terima semuanya. Mari, silahkan Anda kritisi, mungkin ada yang salah dari apa yang saya ucapkan. Kritik saya tunggu dari Anda semua, dan insya Allah saya tidak akan pernah marah dikritik dengan kritik apapun, termasuk dengan cara yang kadang-kadang dianggap orang kurang sopan terhadap diri saya ketika orang memberikan kritik pada diri saya. Silakan berikan kritik, masukan, usulan pada diri saya, dan saya tidak perlu pujian. Saya takut kalau dipuji itu, karena dengan pujian itu jangan-jangan saya menjadi orang yang sombong, terkesima, ya, kemudian tersanjung dengan pujian itu sehingga saya lupa untuk bersyukur pada Allah. Dan bahkan saya selalu menikmati setiap kritik yang dialamatkan dari saya, bahkan celaan, hinaan apapun yang diberikan pada saya, selalu saya sikapi dengan senyum. Karena apa? Dengan hinaan-hinaan yang datang dari siapapun, termasuk celaan dan pelecehan yang dilakukan oleh orang terhadap diri saya dengan cara apapun, termasuk dengan cara lisan, itu menjadikan saya semakin sadar. Mungkin saya adalah orang yang benar-benar seperti apa yang mereka katakan. Oleh karena itu, saya perlu berbenah diri untuk menjadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, dan insya Allah dari upaya saya untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah dengan cara yang terbaik, dan semua saya lakukan dengan ikhlas karena Allah, oleh Allah akan diberi sesuatu yang terbaik kapanpun dan dimanapun saya berada. Dan inilah pesan moral yang juga saya sampaikan pada diri Anda semua para jamaah. Jadilah orang yang selalu bisa menerima takdir Allah dengan senyum yang membuat kita menjadi orang yang nyaman, damai, tentram di dalam hidup kita. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.